Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semuanya? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inna nabil khair. Masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Bagi semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema mengetahui kisah para nabi. Subtema kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Adapun tujuan pembelajaran yang pada pertemuan kali ini diantaranya adalah yang pertama, menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Yang kedua, menunjukkan contoh keteladanan yang dimiliki Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah dan oleh sebab itulah Allah ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seruan Nabi Yunus untuk menyembah Allah ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya, padahal Allah belum mengizinkannya. Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus. Namun mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulang lagi dan ternyata survei membuktikan jatuh kepada Nabi Yunus lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus bangkit dan melepaskan bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Nabi Yunus melompat dari kapal. Allah telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan paus dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannun izzaba mughadiban fadhanna alan naqdiru alaihi fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Zunun, Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain engkau, masjid engkau sungguhnya orang-orang yang zalim. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria termasuk salah seorang nabi dari kaum Bani Israel. Beliau merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Dikala Nabi Zakaria sudah lanjut usia, masih belum juga mempunyai keturunan. Pengharapan panjang Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria yang tak beribadah setelah berdoa kepada Allah
agar ia memperoleh keturunan walaupun usianya telah tua. Sewaktu Nabi Zakaria salat di mihrab, malaikat Jibril datang dan memanggil beliau, memberitahu bahwa Allah akan menganugerahkan seseorang anak laki-laki. Ketika mendengar kabar dari bahwasannya ia akan memperoleh keturunan, Nabi Zakaria merasa kurang yakin. Lalu ia mohon kepada Allah agar diberi tanda atau bukti untuk mengetahui bahwasannya istrinya akan hamil. Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah memberi tanda-tanda kehamilan kepada istri Nabi Zakaria, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sama manusia, padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan, mata, dan menggoyangkan kepala untuk memahamkan orang lain. Selama 3 hari berturut-turut, ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di waktu pagi dan petang. Akhirnya, atas izin Allah, pada usia 90 tahun, Nabi Zakaria dikaruniai seorang putra yang diberi nama Yahya, dengan harapan kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam surah ke-19 ayat kedua. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati abdahu Zakaria. Yang artinya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Ustaz banggakan? Nah, dari penjelasan tadinya, dapatlah kita ambil kesimpulan. Di antaranya yang pertama, Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul ataupun Irak. Yang kedua, Nabi Yunus harus melompat ke dalam lautan demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan kemuatan. Kesimpulan ketiga, Nabi Zakaria termasuk salah seorang nabi dari kaum Bani Israel. Beliau merupakan anak keturunan Nabi Sulaiman bin Daud. Kesimpulan terakhir, pada usia 90 tahun, Nabi Zakaria dikaruniai seorang putra yang diberi nama Yahya, dengan harapan kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan bagaimana susahnya bernapas di dalam perut ikan yang berenang di lautan. Namun Nabi Yunus tetap berzikir kepada Allah dan selalu berdoa. Singkat kata, singkat cerita, Nabi Yunus selamat sampai ke tepian berkat kasih Allah Subhanahu wa taala, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya banggakan dari kisah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini dapat kita ambil suri untuk memperoleh keinginan. Kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Tidak boleh putus asa, tidak boleh patah semangat. Yakinlah, setiap jawaban yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmahnya. Amin amin rabbal alamin. Dan Ustaz yang saya banggakan, sampailah kita pada tugas di rumah. Dan tugas di rumah adalah yang pertama, bagaimana keadaan penduduk Ninawa pada masa Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, apakah yang dilakukan Nabi Yunus untuk menyelamatkan para penumpang kapal. Yang ketiga, siapakah malaikat yang memberitahu bahwasannya Nabi Zakaria akan memperoleh keturunan. Tugas yang terakhir yang keempat, tuliskan tanda istri Nabi Zakaria akan hamil. Harapan Ustadz, mohon kiranya tugas dikerjakan dengan teliti supaya apa? Supaya nanti memuaskan mumtaz atau excellent. Amin amin rabbal alamin. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Ustaz mohon ampun kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melakukan alhamdulillah seraya membaca doa kifaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.